Kalau hari ini kita dimuliakan orang, karena apa? Hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah. Kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya, Pak. Ini perkara siapa yang megang mic. Orang setengah mampus mau mendaftar haji, mau daftar umroh. Ibu tak pala, di rumah ada Hajarul Aswad. Kecup tangan suami itu, gigi bang ya, pahalanya sama. Apalagi tangan laki awak hitam, makin besar pahala itu. Makin besar pahala itu. Maka tuh ya, sepele tapi jarang dilakuin ya Bu. Mulai sekarang lakuin. Alah Ustad, udah tua. Yang tua tuh yang sedap. Agak-agak buk tanah dia sedikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah, saya tenang aja, kasih kode aja. Umi, iya Pak, Hajarul Aswad. Tuh amalin ya. Maka gugurin dosa kita sebelum datang Ramadan. Yang kedua, saling meminta maaf kepada pasangan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Tes tuh. Saya di Indosiar tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam ceramah. Serius bang. Di Indosiar saya tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam berceramah. Dan 2 jam saya syuting itu 10 juta. 2 jam syuting 10 juta. Maka saya ceramah 2 kali ganti mic. Kalian pikir karena itu dah. Sombong kali kau Ustaz. Kalah ya bertingkah. Memang kita kalah di TV, di hati ibu-ibu Siantar kan kita pemenangnya. Nah kan inilah ibu-ibu nanti yang nanti ketika dikubur nih yang lolos dari pertanyaan ungkar nangkir nih, amin. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk main TikTok, nanti ketika dia mati, dia masuk ke dalam kubur, ditanya sama nungkar nangkir, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Ibu-ibu yang di TikTok tuh gitu. Ya, gila kok Bu. Yang kedua, saling maafin sesama pasangan. 3, terakhir. Ini habis nyambut Ramadan nih, yang 3 nih. Habis ini baru kita ngomongin persatuan ya. 3, terakhir. Terakhir janji terakhir nih. Nah panjang pendek segitu juga ya. Akuannya tuh. 3, terakhir. Diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan sebelum dia minta maaf kepada sesama jiran tetangganya. Ini minta maaf. Maka minta maaf ya Bu. Perwiridan udah tutup belum? Nih nanti Pak waktu penutupan wirid saling maaf-maafan. Oh Kak, ini kan terakhir kita wirid. Aku nggak tahu Kak, entah sampai tahun depan entah nggak, umur kita nggak tahu ya. Aku minta maaf ya Kak kalau banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, nggak apa-apa Ti. Aku minta maaf ya Kak. Iya Ti, nggak apa-apa. Banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, udah maaf. Oh Kak, aku mau jujur sama Kakak. Jujur lah Ti. Apa Ti? Sebenarnya Kak yang sering nyeritain Kakak di wiritan itu. Sering ku bilang sama orang itu, waktunya makan cepat, bayar uang kas payah. Ya udah Ti, nggak apa-apa Ti, aku pun udah ikhlasnya Ti. Aku pun minta maaf juga ya Ti. Iya Kak, apa? Aku mau jujur sama kau Ti, jujur aja lah Kak, nggak apa-apa. Di arisan PKK itu Ti, aku pun sering nyeritain kau nih. Apa Kakak bilang? Ku bilang sama orang tuh, ngasok mau nomor 1, ngangsur payah. Oh, jadi kau yang nyeritakan aku ya Kak. Jangan begaduh kalau udah begini. Kalau sudah jujur-jujuran, saling maaf, apapun ceritanya, jiran tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Susah senangnya kita, mereka yang tahu. Kalau kita senang, kalau hidup kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita senang, kalau kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita mewah, kita kaya, yang iri siapa?
kita susah, yang nolong siapa? Kalau kita susah, yang ngejek siapa? Memang tetangga tuh. Tapi mereka lah saudara terdekat kita, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tidak pernah dosa. Kita nggak mungkin nggak pernah punya salah sama mereka. Siapa di sini kita yang nggak bersalah, Bapak Ibu? Kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Tidak ada satupun di sini yang tak berdosa, Bapak Ibu. Tapi ingat, apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tidak pernah merasa salah. Ini. Maka kita di sini walal akhiratu khairul laka minal ula, yang Allah tengok itu ending dari hidup kita, bukan sekarang. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, karena apa? Hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah. Kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya, Pak. Ini perkara siapa yang megang mic. Akan cocok nih. Perkara siapa yang pegang mic sekarang. Kalau perkara dosa, kita semua punya dosa. Maka Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Tolong, taubat itu setiap saat. Minta maaf kita sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Allah sudah ngomong, ya Muhammad, andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan anni fa inni qarib, aku dekat, minta sama aku maka akan kukabulkan doa-doa. Kita tidak ada di sini nggak berdosa, kita semua berdosa. Jangan sombong dengan status kita hari ini, karena hari ini Allah sedang tutup aib kita. Dan jangan pernah menilai seseorang dengan penilaian mata kepala manusia, tapi penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia pelacur Ustaz, tapi dia pemabuk Ustaz, tapi dia penjudi Ustaz, pasti dia nanti matinya masuk neraka? Belum tentu. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, kan ada istilah, mana lebih baik? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat, Pak. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit atau bandit jadi ustadz? Tuh, bandit jadi ustadz. Mana lebih baik? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, saya terima jawaban kalian. Setelah Pak Polisi olah TKP, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung menurut kata impak. Kok kayaknya zolim kali sama Ustadz kalian, jangan begitu. Maka dalam menyambut Ramadan nih kita banyak-banyak bertaubat. 3 hal tadi. Minta maaf sama mak ayah kalau masih hidup, sudah meninggal doa. Doakan. Kalau ziarah kubur jangan cabut rumput atau tanaman di atasnya, pangkas kalau sudah semak. Ya Bu? Ya Pak ya? Nih 2, minta maaf kepada pasangan kita supaya gugur dosa pasangan kita. Yang ketiga, minta maaf kepada jiran tetangga. Nah, nih nyambut Ramadannya. Ngomongin perkara ukhuwah, ngomongin perkara persaudaraan supaya Siantar ini menjadi kota yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Satu pesennya Pak, lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Artinya apa? Rasul itu berjalan dari masjid ke masjid. Maka Allah seolah-olah mengisyaratkan, mengkhabarkan kepada kita, umat Muhammad harus kembali kepada masjid, Bapak Ibu. Apa hubungannya masjid dengan persatuan dan kesatuan? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Betul nggak? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Tengok, siapapun orang yang masuk masjid, mau dia wali kota, mau dia camat, mau dia kades, mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia ustadz, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun status kita di dunia, berapa banyak kekayaan kita, setinggi apapun ilmu kita, di masjid status kita semua sama. Kita adalah hamba Allah. Yang membedakan di antara kita di hadapan Allah cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum.
Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Sekalipun yang imam di depan itu tukang parkir, di belakang ada pejabat yang ikut sholat, tukang parkir itu angkat takbir, Allahu Akbar, pejabat di belakang ikut nggak? Ikut nggak? Menandakan apa? Mau tukang parkir, mau pejabat sekalipun, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa. Maka dengan kita ke masjid, menjadikan masjid sebagai sentralnya umat Islam, mau apapun warna baju kita, mau apapun warna golongan kita, tapi kalau tujuan kita sama, satu, meramaikan masjid, menyatukan umat lewat masjid, insya Allah kesombongan akan hilang dari bumi Siantar ini. Amin. Kenapa kesombongan bisa hilang? Hilang karena status kita semua sama. Kalau kesombongan sudah hilang Bapak Ibu, pasti tidak ada satupun manusia yang merasa paling lebih hebat daripada manusia yang lain. Kalau sudah kita merasa paling hebat, inilah orang-orang yang payah diajak kerjasama membangun persatuan dan kesatuan. Tapi kalau sudah merasa kesombongan itu hilang, tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, diajak kerjasama enak. Datang Bu Wali, ayo ormas-ormas nih NU Muhammadiyah Al-Wasliyah kumpul yuk, ayo bicarain apa? Bicarain keumatan. Waktu ngumpul, ini enak sumbang sarannya, ini enak tukar pikirannya. Kenapa? Nggak ada yang merasa lebih tinggi. Kenapa? Masjid sudah jadi tujuan, sehingga apa? Kesombongan sudah hilang. Kalau sudah kayak begini, yang 3 ormas ini, maka akan enak dalam membangun apa? Sinergi antara pemerintah kota Pematang Siantar dengan ormas-ormas Islam di kota Pematang Siantar. Amin. Kalau sudah kayak begini, insya Allah ke depan Pematang Siantar akan menjadi kota yang sejahtera, kota yang religius, kota yang sejahtera dan berkualitas. Kenapa? Tidak ada kesombongan kepada masyarakat maupun pemimpin di kota Pematang Siantar ini. Amin. Tuh, maka jadikan masjid sebagai sentralnya. Masjid menghilangkan kesombongan, karena status kita semua sama ketika kita masuk ke dalam masjid. Yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dah, tadi saya ceramah jam 10 apa setengah 10 tadi? Jam 10 ya. Ini sekarang jam setengah 12. Sudah sejam setengah. Udahlah ya. Saya capek. Terus Mak, ini sudah berkeringat Bu, saya sudah gemetar. Kenapa gemetar? Karena sudah mulai terganggu. Ya, ini mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatannya Bapak Ibu ya. Maka 3 saja yang saya sampaikan. 1, tadi sebelum Ramadan, saling bermaafan kita kepada Maya, saling bermaafan pada pasangan, saling bermaafan kepada jiran tetangga. Mau persatuan dan kesatuan terjaga dengan baik, jadikan masjid sebagai sentral, maka kesombongan akan hilang. Ketika kesombongan hilang, maka yakinlah apa yang akan terjadi, kita akan mudah untuk diajak kerjasama dan sama-sama bekerja, sehingga kesejahteraan, persatuan dan kesatuan serta kualitas di kota Pematang Siantar ini untuk keumatan akan terjaga dengan baik ya. Maka bangunlah kerjasama dan sama-sama bekerja itu dengan tidak mengedepankan sifat merasa lebih baik. Tengok Bapak Ibu, sebagai penutup, tengok di pasar itu mana lebih banyak mati, ayam apa bebek? Ayam apa bebek? Kenapa ayam? Karena ayam sombong Pak. Ayam mentang-mentang kukunya tajam, dia bisa terbang kemana-mana sendirian. Wah, pas nyebrang di pajak oras, diantam angkot, bread, mati ayam itu. Mati pula di depan Lamongan, kutip sama waktu, goreng, jadi ayam pengen. Tapi tengok bebek, gayanya slow aja. Tapi bebek dia patuh kepada satu kiadah, dia patuh kepada satu pemimpin. Ada namanya pemimpin bebek. Makanya bebek itu tiap tahun buat pemilihan siapa yang jadi pemimpin. Pemilihan bebek terpilih jadi ketua bebek 1. Ketua bebek inilah pemimpinnya. Siap gerak, kata bebek. Langkah tegak, maju, jalan. Tengok bebek sama-sama bareng-bareng tuh, patuh sama satu komando, nggak mau melawan. Jalan kiri,
kiri, kiri kanan kiri, kiri, kiri kanan kiri. Coba nyebrang pasar Pak Bu, nyebrang pasar, ndak pala nengok kanan kiri, nyebrang aja. Kira-kira ada Fuso datang, kira-kira mana yang berhenti? Fuso tuh atau bebek tuh yang berhenti? Kenapa Fuso bisa diberhentikan sama bebek padahal bebek itu kecil? Karena mereka bersatu Bapak Ibu. Tak ada kesombongan di dalam diri mereka. Mereka sadar lewat kerjasama akan terbangun sesuatu yang luar biasa. Fuso sekalipun bisa diberhentikan. Masya Allah.